Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali kita dalam mata kuliah Sejarah Afrika dengan tema atau materi pada pertemuan kali ini adalah mengenai permasalahan Ethiopia dan konflik Eritrea. Baik, untuk yang pertama, jadi pergolakan di Afrika itu kita bagi menjadi beberapa bagian ya, dan untuk yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Ethiopia. Itu nanti kita bagi menjadi gerakan militer dan revolusi, lalu permasalahan kemanusiaan, kemudian yang terakhir adalah konflik Eritrea. Kita langsung masuk ke masalah Ethiopia dan Eritrea bagian pertama. Jadi Ethiopia yang dahulu disebut sebagai Abyssinia adalah negara dengan bentuk kekaisaran. Ini menurut Thomas Patrick Melady, secara legendaris Ethiopia ini diperintah oleh keturunan Putri Seba dengan Raja Sulaiman atau Salomo. Ethiopia mampu mempertahankan negaranya dari serangan tentara Islam. Ethiopia juga terhindar dari perebutan kekuasaan negara-negara Eropa di Afrika pada abad ke-19. Kemudian segala perintah kaisar sangat dihormati. Dan yang terakhir adalah salah satu kaisar yang terkenal adalah Kaisar Haile Selassie yang bernama asli Rastafari Makonnen. Nah, Kaisar Selassie sendiri lahir pada tanggal 23 Juli 1892 di Provinsi Harar, dan yang menarik adalah ayahnya ini bukan seorang kaisar. Ras Makonnen adalah seorang perwira kepercayaan dari Kaisar Menelik. Nah, ini setelah Kaisar Menelik ini wafat, cucunya yang bernama Lijiasu menjadi kaisar tahun 1916, dan suku Soan ini memberontak dan menjatuhkan Lijiasu, dan kemudian Rastafari berhasil meyakinkan para pemberontak dan dia diberi gelar atau diangkat sebagai wali raja dengan gelar Heir untuk mendampingi Putri Yauditu, dan Kaisar Yauditu memerintah selama 12 tahun dan berakhir karena tidak mampu menghadapi berbagai persekongkolan. Kemudian karena Rastafari berhasil menghentikan atau menetralisir dari konflik tersebut, maka Rastafari dinobatkan sebagai kaisar dengan gelar Haile Selassie yang berarti alat untuk mewujudkan kekuasaan. Kemudian sejak tahun 1930 ini Ethiopia berubah menjadi negara konstitusional dan kaisar menjadi kepala pemerintahan yang dibatasi dan diimbangi kekuasaan oleh parlemen. Nah, ini di parlemen terdiri dari dua majelis ya, yaitu suatu lembaga kehakiman yang independen. Jadi dua majelis dan suatu lembaga, jadi dibagi dua dan satu lembaga kehakiman. Meski demikian, kaisar tetaplah seorang diktator dan kaisar ini mengangkat perdana menteri dan menteri lainnya sesuai dengan kemauan sendiri. Jadi ini tetap masih melekat ya kekaisarannya. Nah, ini kemudian kita masuk ke gerakan angkatan bersenjata hingga revolusi di Ethiopia. Ini kekuasaan kaisar yang demikian ini mendorong terjadinya gerakan angkatan bersenjata, dan gerakan tersebut menuntut kaisar untuk bertanggung jawab terhadap berbagai kebincangan sosial yang terjadi. Ini faktor-faktor yang mendorong antara lain adalah kelompok yang membahayakan dijadikan tapol atau tahanan politik. Dua, susunan feodal membuat bangsawan memiliki kedudukan istimewa dan berkuasa atas tanah-tanah, serta para petani. Ini sama konsepnya ya dengan yang ada di Eropa, masa feodalisme, di mana feodal dari kata feodum yang berarti tanah. Kemudian yang ketiga, aparatur pemerintah yang lemah dan kurang mampu, banyak terjadi abuse of power serta korupsi. Jadi ini karena ketidakmampuan pemerintah. Kemudian yang keempat, kegagalan pemerintah mengatasi bencana kekeringan yang begitu lama dan memakan korban pada tahun 1973. Kemudian yang terakhir, mengganasnya inflasi karena gagal panen pasca bencana kekeringan dan melonjaknya harga minyak. Kemudian
Ini dampaknya adalah Kaisar Haile dipaksa turun tahta dan dituding gagal mengurus negara, kemudian juga dianggap sebagai penghambat perubahan radikal. Kemudian revolusi ini digelurakan oleh Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata yang menuntut perubahan mendalam dalam pemerintahan dan masyarakat dalam waktu singkat. Nah, ini walaupun Angkatan Bersenjata mampu bertindak represif, namun mencoba hati-hati ya, karena dia bertahap sistematis ingin menumbangkan kekuasaan tertinggi. Nah, ini karena terjadi kemiskinan, maka gelombang protes ini muncul dari kalangan mahasiswa, kaum buruh, dan golongan lainnya. Mereka menuntut penyelesaian kesenjangan sosial dan mengharapkan adanya perbaikan. Nah, kemudian ini setelah terjadi gelombang protes ini, keyakinan para perwira-perwira muda ini menguat ya dengan melancarkan perubahan dan tindakan. Mereka menghendaki adanya perubahan radikal dalam masyarakat maupun hidup bernegara, dan orde lama ini harus diganti dengan orde baru. Golongan yang memimpin ini adalah vested interest, bangsawan dan pemimpin gereja yang berkepentingan sistem feodal sehingga akan berusaha menggagalkan setiap usaha untuk menghancurkan sistem. Jadi ini maaf bukan golongan yang memimpin, tapi golongan yang dianggap akan menggagalkan usaha itu, dan kudeta ini berhasil tanpa pertumpahan darah sehingga Komite Koordinasi Angkatan Bersenjata memberhentikan kaisar dan membubarkan parlemen serta membekukan konstitusi, dan yang terakhir membentuk junta militer yang nanti akan bermasalah di kemudian hari. Komite membentuk Komisi Penasihat Sipil untuk merancang konstitusi baru dan menetapkan prosedur bagi pembentukan pemerintahan sipil. Nah, ini kemudian muncul masalah sosial kemanusiaan di Ethiopia ya. 1980 dilanda kelaparan, 1 juta penduduk meninggal. Pemerintah Derg ini yang junta militer ini berhaluan kiri atau komunis ya. Kemudian musim kemarau yang berkepanjangan itu ditambah dengan kebijakan Derg ini memperparah kondisi itu. Dan awalnya memang ketika Derg naik ini mendapat simpati dari rakyat ya, tapi banyak kelompok lain yang tidak puas. Akhirnya Derg ini merespon dengan jalan menculik, menyiksa, dan membunuh orang-orang yang berasal dari kelompok-kelompok saingannya. Nah, periode dari masa menculik dan lain-lain itu dikenal dengan nama teror merah. Dan ini provinsi Eritrea akhirnya memerdekakan diri dari Ethiopia. Nah, ini karena Ethiopia itu berhaluan kiri, maka Uni Soviet turut serta membantu Ethiopia. Kita masuk ke masalah Eritrea ya, ini agak panjang. Wilayah Eritrea ini sebenarnya merupakan bagian dari Afrika, ini yang terletak di tepi pantai Laut Merah ya. Eritrea ini bagian dari Ethiopia, kemudian berjuang untuk membebaskan diri, dan penduduknya cuma 1.500.000 orang, termasuk negeri yang kecil dan miskin. Kemudian dengan adanya semangat pembebasan yang dimiliki oleh rakyat Eritrea, maka Ethiopia melakukan perlawanan. Ini mencegah supaya Eritrea tidak keluar dari Ethiopia, dan perlawanan itu bersifat fisik dan atau melakukan peperangan. Dan seiring jalannya waktu, banyak negara asing baik Amerika dan Uni Soviet berkehendak membantu menyelesaikan masalah Eritrea tersebut. Nah, ini karena banyak negara-negara luar yang membantu, maka Eritrea menjadi permasalahan atau persoalan internasional. Kemudian tanggal 15 September 1952, Kaisar Haile Selassie ini meresmikan satu undang-undang dasar baru untuk menyatukan Ethiopia ke dalam Eritrea ke dalam negara Ethiopia. Kemudian pemerintah Eritrea mempunyai kedaulatan ke dalam, tetapi urusan luar negeri, pertahanan, keuangan, perdagangan, dan perhubungan diurusi oleh Ethiopia. Ini harapannya ya, Ethiopia ini bisa memiliki pelabuhan laut yang menuju langsung ke Laut Merah. Eritrea ini karena merupakan suatu negeri Afrika yang ada di pantai Laut Merah, dan 1962 Eritrea ini mencoba untuk membebaskan diri dari kekuasaan Ethiopia, dan wilayahnya sekitar 117.600 km persegi. Makanya negaranya kecil dan miskin. Kemudian sejak dikuasai oleh negara barat, Eritrea dibagi menjadi 4 periode.
Periode yang pertama yaitu koloni Italia. Ini dimulai ketika Italia ingin mempunyai daerah koloni tersebut dan berdasarkan persetujuan antara Italia dan Kaisar Ethiopia Menelik II pada tahun 1889, Kaisar Ethiopia menyetujui kependudukan Italia tersebut. Tepat pada tanggal 1 Januari 1890, negara itu resmi menjadi sebuah koloni Italia yang diberi nama Eritrea dari kata Latin yaitu Mare Erythraeum yang berarti Laut Merah. Hak Italia dikukuhkan dalam suatu persetujuan baru. Ini ditandatangani di Addis Ababa ya, Abeba. Sejak itu Italia menguasai Eritrea sampai tahun 1941 dan Italia mengadakan pembangunan sarana prasarana seperti jalan, pelabuhan, dan kereta api. Kemudian periode yang kedua yaitu periode pendudukan Inggris. Ini bulan Oktober 1935, pasukan Italia menyerbu Ethiopia dan 5 Mei 1936 mereka berhasil menduduki Addis Ababa setelah ia mengalahkan perlawanan sengit orang-orang Ethiopia di bawah pimpinan Kaisar Haile. Dan usaha Italia ini berakhir ya ketika pasukan Inggris merebut Asmara, ibu kota Eritrea, dan berangsur-angsur masuk ke Eritrea. Nah, Inggris ini menjanjikan rakyat Eritrea untuk membebaskan diri dari kekuasaan Italia. 10 Februari 1947, Italia dipaksa melepaskan haknya atas Eritrea yang akan diserahkan sebenarnya kepada Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Akan tetapi usaha itu gagal dan diserahkan kepada PBB. Nah, ini 2 Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Eritrea hendak bergabung ke Ethiopia dalam suatu federasi di bawah Kaisar Ethiopia. Ini lanjut ke berikutnya, Federasi Eritrea Ethiopia. Ini federasinya dibentuk tanggal 15 September 1952. Jadi masih tergolong baru ya. Eritrea sebagai negara bagian boleh memiliki parlemen dan pemerintahnya sendiri yang menguasai urusan-urusan dalam negeri, sedangkan hubungan luar negeri, mata uang, dan pertahanan menjadi tanggung jawab pemerintah federal di Addis Abeba, dan rakyat Eritrea juga masih dapat mempertahankan identitas nasionalnya yang dibentuk selama pendudukan Italia dan Inggris, dan juga melaksanakan hak-haknya sebagai suatu bangsa. Nah, ini periode selanjutnya menjadi provinsi dari Ethiopia. 1962, Parlemen Federal mengesahkan keputusan parlemen di mana Eritrea ini untuk menghapuskan federasi dan menjadikan Eritrea menjadi bagian integral dari negara Ethiopia sebagai salah satu provinsinya. Dan sejak itu, otonomi dan identitas nasional dari bangsa Eritrea ini terancam. Nah, ini kemudian karena ya Kaisar Haile tadi kan tak terbatas ya kekuasaannya itu tanpa persetujuan dari rakyat Eritrea, dan secara formal ini memang merupakan hasil keputusan dari parlemen tetapi di bawah dari paksaan. Dan permasalahan utama sebetulnya adalah Eritrea ini tidak menerima resasi menjadi provinsi Ethiopia, dan pada tanggal 31 Januari 1975 terjadi pertempuran antara Ethiopia dan Eritrea, dan Eritrea ini membentuk suatu front pembebas Eritrea atau ELF bermarkas di Damaskus. Kemudian perundingan gagal dan Jenderal Aman Andom ini sebagai jenderal yang agak berpihak ke Eritrea ini disingkirkan oleh Dewan Militer, dan Eritrea ini banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah luar lainnya ya seperti Libya 2 juta US$ dan selalu diupayakan untuk melakukan perundingan tetapi gagal, dan ini juga Eritrea ini bertambah kuat ya karena pasukan Front Pembebas Rakyat dan bantuan dari Libya lagi sebesar 5 juta US$ termasuk senjata anti-tank, anti pesawat seperti buatan Rusia yaitu SAM-7 ya. Kemudian pertempuran Eritrea dan Ethiopia menimbulkan banyak simpati dari negara-negara tetangganya. Kemudian ini muncul yang namanya OAU atau Organisasi African Union yang menyerahkan konflik tersebut dalam ranah dalam negeri Ethiopia. Jadi Organisasi Afrika Union itu menyerahkan bahwa konflik Eritrea ini adalah urusan dari Ethiopia. Tapi sejumlah negara Afrika dan Arab ini mengambil sikap yang berlainan, ini seperti Somalia, Sudan, Mesir, Libya, Suriah, Irak, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Saudi Arabia, dan Yaman Selatan.
Konflik tersebut juga telah menjadi konflik agama ya, di mana Eritrea sebagai minoritas Muslim ditindas oleh mayoritas Kristen Ethiopia. Dan 24 Mei 1993 Eritrea diakui penuh dengan ibu kotanya di Asmara, tetapi batas antara Ethiopia itu masih belum jelas sehingga konflik lagi. Dan upaya perdamaian ini gagal dan baru tanggal 18 Juni tahun 2000 ya, di belum lama, akibat tekanan internasional, akhirnya keluar yang namanya Algiers Agreement, yaitu perjanjian perdamaian antara Eritrea dan Ethiopia ditandatangani pada tanggal 12 Desember tahun 2000. Dan berdasarkan dari perjanjian itu disepakati 25 km di Eritrea dikontrol oleh United Mission in Ethiopia dan Eritrea atau disingkat dengan nama UNME. Dan akibat dari perjanjian itu, Ethiopia kehilangan garis pantainya di Laut Merah. Dan Ethiopia tidak lagi memiliki akses langsung ke Laut Merah. Jadi usaha Ethiopia untuk mempunyai pelabuhan yang langsung mengarah ke Laut Merah ini akhirnya gagal. Baik, itu tadi pembahasan mengenai permasalahan Ethiopia dan konflik Eritrea. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan penjelasan dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.